Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fazila Ismail, NIM 19023093. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tari komunal. Yang pertama adalah batasan tari. Seni tari dapat dikatakan sebagai kesenian universal. Maksudnya adalah kesenian ini terdapat dan dimiliki oleh setiap kelompok masyarakat di seluruh dunia. Seni tari juga sering dikatakan sebagai cabang kesenian yang sangat tua, dan menari merupakan aktivitas yang paling dekat dan lekat dengan kehidupan manusia. Kemudian, fungsi tari dalam suatu masyarakat tidak harus sama dengan masyarakat lainnya, sehingga dengan sendirinya terdapat perbedaan dalam menentukan, melihat, dan memaknai tari tersebut. Selanjutnya adalah istilah-istilah tari. Ada bermacam-macam istilah yang digunakan masyarakat untuk menyebutkan tari. Seperti di kalangan Jawa Tengah, tari disebut dengan joget, dan di Bugis, tari disebut dengan siaga. Selanjutnya adalah batasan komunal. Istilah komunal mengandung gagasan kesatuan hidup setempat atau suatu kelompok orang yang hidup bersama di suatu wilayah. Adapun sifat dari komunitas ini adalah yang pertama, kelompok yang mendiami wilayah tertentu. Kemudian, kecintaan atau keterkaitan emosional spiritual dengan suatu wilayah. Selanjutnya, kepemilikan kepribadian kelompok suatu komunitas bisa berbentuk komunitas kecil dan besar. Kemudian, batasan tari komunal. Tari komunal dapat diartikan sebagai tarian yang merupakan milik kolektif dari warga masyarakat kampung dan desa atau kelompok etnis. Fungsi utama tarian komunal pada umumnya untuk keperluan ritual spiritual, sosial, dan kultural dari masyarakat setempat. Tari komunal merupakan ekspresi komunal, yakni perwujudan rasa kebersamaan. Tari semacam ini diadakan untuk kebutuhan internal, sehingga pada umumnya tidak disajikan sebagai sebuah tontonan semata, walaupun dalam pelaksanaan tarian tersebut juga mendatangkan penonton atau ditonton dari kalangan masyarakat. Jadi yang dimaksud dengan tari komunal adalah segala aktivitas dari yang melibatkan instrumen atau struktur sosial kemasyarakatan, baik atas dasar kepentingan bersama dalam komunitas maupun kepentingan individual. Kemudian, ciri-ciri tari komunal. Yang pertama, diadakan untuk kepentingan komunitas. Maksudnya ialah tujuan utama dari diadakannya tarian komunal ini adalah untuk memenuhi kebutuhan komunitas, baik dalam tatanan yang bersifat spiritual, sosial, maupun kultural. Yang kedua adalah melibatkan sistem sosial yang telah ada. Pelaksanaan komunal selalu melibatkan komponen-komponen sosial, seperti ketua adat dan penghulu, tokoh agama, perangkat desa, seniman, dan lainnya. Yang ketiga adalah pengabdian sosial dan lingkungan. Maksudnya ialah setiap orang melihat partisipasinya sebagai sebuah sumbangan atau pengabdian terhadap komunitas sosial dan lingkungannya. Yang keempat diartikan oleh satu atau banyak orang. Dalam pelaksanaannya, ada tarian yang dari sejak awal hingga akhir hanya dimainkan oleh seorang penari atau juga berkelompok. Selanjutnya dilaksanakan secara spontan atau terencana. Tarian komunal yang muncul secara spontan. Gerakan apapun yang ada pada umumnya dilakukan secara berimprovisasi. Bisa dimasukkan ke dalam tarian seperti ini dan sangat tergantung pada seseorang yang menjadi pusat perhatian. Di beberapa daerah ada pula tarian komunal yang muncul secara direncanakan atau dipersiapkan sebelumnya. Selanjutnya menampilkan rasa solidaritas dan keakraban. Kebersamaan dan keakraban cenderung homogen atau adanya ekspresi solidaritas sosial yang kental. Kemudian partisipasi. Tari komunal adalah salah satu budaya tari yang lebih mengedepankan partisipasi masyarakat pendukung daripada kemampuan teknik mereka sendiri. Aturan-aturan.
Aturan-aturan yang ada pada umumnya bersifat kebiasaan, baik yang menyangkut bentuk dan struktur tarian maupun yang berkaitan dengan teknis penampilan, seperti rias, busana, musik iringan, atau perlengkapan lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.